أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Alhamdulillah. Syukur kita atas nikmat yang agung yang mulia yang Allah berikan kepada kita dengan kita berkumpul kita saat ini. Andaikan ini saat ini ada yang memiliki dunia seisinya, maka yang Allah berikan kepada kita lebih daripada dunia sih. Andaikan di sana ada yang membutuhkan ampunan Allah, yang hadir majelis ini bangkit dari tempat ini sudah diampuni oleh Allah. Bukan hanya dapat ampunan Allah, Allah menjadikan sebanyak dosanya pahala baginya. Jika di sana merindukan rahmatnya Allah, di sini setiap kita diliputi rahmatnya Allah. Jika di sana merindukan sakinah, ketenangan datang dari Allah, setiap yang hadir di tempat ini sudah diberikan oleh Allah ketenangan. Mana jalan alim? Ketika di luar sana ada orang yang mendambakan ridhanya Allah, bukan hanya kita mendapat ridha Allah. Saat ini Allah banggakan kita di hadapan Allah. Allah banggakan kita. Masya Allah. Dan berbagai macam karunia nikmat yang Allah berikan. Jadi semenjak kita melangkah di kaki pertama, malaikat menaungi kita sampai saat ini, sampai cukup pulang diantar oleh malaikat. Dinaungi oleh malaikat sampai kita terjadi. Betul. Andaikan di sana ada seorang yang sholat sunat 1000 rakaat, maka yang Allah berikan kepada kita malam hari ini lebih baik daripada yang sholat sunat 1000 rakaat. Andaikan di luar sana ada yang menyembuh 1000 yang sakit, yang Allah berikan kepada kita saat ini lebih baik daripada yang menyembuh 1000 orang. Andaikan di luar sana mengantar 1000 jenazah yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini lebih baik daripada yang mengantar 1000 jenazah. Andaikan di sana ayat merupakan haji dan umrah, Allah berikan bagi hadir di tempat ini ulang bawa pahala haji dan umrah dan berbagai macam karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan sebab mulut seperti ini musibah maksiat Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat kita. Mudah-mudahan berkat kehadiran guru kita yang lainnya, mudah-mudahan Allah menjadikan majelis ini lebih berkah. Begitu juga kehadiran para habaib, majelis ini bertambah jauh lebih berkah, dan mudah-mudahan Allah berikan setiap yang hadir sehat afiat, sembuhkan segala penyakit, disempurnakan nikmat Allah baginya dan digolongkan sebagai hamba yang bersyukur terhadap nikmatnya. Allahumma amin. Dan limpahan salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, dan segala nikmat yang diberikan sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari pertama kita hidup sampai saat ini, sampai akan datang, sampai ke surga Allah. Itu Allah berikan wasilah Nabi Rasulullah dalam sabda yang mengatakan Allahul mu'ti wa Allah yang maha memberi, aku yang membagikan pemberian Allah. Yang kita dalam kata lebih dari ini kita dapatkan wasilah Nabi Allah akan berkata mulia-mulianya tinggi-tingginya mulia-mulianya kita berdoa ini apa ini sahabat itu para penjaga ini keluarga kita anak juga orang sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad, Allah jadikan mereka amin dicinta di sisi Allah surga. Begitu juga mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin juga orang sedikit yang belum kemarin
basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah menyatakan basyir, ya Muhammad kekasihku basyir, berilah kabar gembira. Kabarilah kepada siapa? Alladzina amanu, kepada mereka-mereka yang beriman. Tapi tidak cukup hanya beriman, amilus shalihat. Yang iman mereka diiringi dengan amal soleh. Baru bermanfaat imannya, baru diterima imannya, baru akan bertambah imannya dengan berbagai macam amal soleh yang kita lakukan. Karena iman kita bisa bertambah, iman kita bisa berkurang. Berbeda dengan para nabi rasul, imannya selalu meningkat. Berbeda dengan malaikat, imannya stabil. Tapi kalau iman kita kadang bertambah, kadang bertambah dengan melakukan amal-amal soleh, berkurang dengan meninggalkan amal soleh, apalagi berbuat maksiat. Tanda keimanan itu benar ada di setiap dada hati seseorang hamba yang beriman jiwanya, maka ia akan selalu mengerjakan amal soleh yang menjadi perintah Tuhan ya Allah. Berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya Allah siapkan bagi mereka surga-surga, taman-taman, kebun-kebun yang memiliki pohon-pohon dan tempat-tempat tinggal menginap. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan satu sungai. Kalau kita kan satu sungai. Ada selain sungai yang mengalir dari macam danau lagi kan? Paling danau ya. Tapi danau banyak ya. Danau Mayang, danau Melintang, danau apa lagi? Danau Jembang. Tapi airnya apa? Ibu mau minum dari air danau itu kalau dari masak? Mau Bu? Air yang mengalir di surga ini air susu. Air sari buah atau namanya khamr, dan air lebih indah daripada lemon. Air zam. Mengalir untuk diminum. Mau segelas, 2 gelas, sepanci 2 panci, segalon 2. Fadhal silakan, asal kuat aja Bang. Nggak ada dilarang, mau minta kita ada dilarang. Usahakan sedikit aja, nggak ada. Silakan minum banyak. Ya. Begitu juga di sana ada pohon-pohon jannat, kebun-kebun di dalamnya ada pohon-pohon, ada pohon kurma, ada pohon anggur, ada pohon durian, macam-macam pohon. Semua jenis pohon. Yang dengan berbagai macam jenisnya. Seperti yang kita ketahui di dunia. Ada mangga golek, mangga gadong, mangga arumani, mangga, pokoknya macam-macam, mangga aja macam-macam. Di sana pun ada macam-macam. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa. Tatkala mereka diberikan oleh Allah rizki dari buah-buah yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, rizqan satu rizki, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka mengatakan ini buah yang kita dahulu diberikan oleh Allah rizki dari buah seperti ini sebelum kita masuk ke dalam surga yang di dunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu bihi mutasyabihan. Allah jadikan buah sana itu serupa dengan buah yang ada di dunia, serupa dari bentuknya, warnanya, tapi tidak dari lain. Kalau buah dunia ada kulitnya, harus dibuang kulitnya, taruh di depan sana. Ada bijinya, harus taruh di depan sana. Kalau di sana tidak ada kulitnya, ada biji, karena di sana tidak ada tempat tempatnya. Kayak apa buahnya? Wallahu. Durian ada kulit. Kalau kena kepala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di sana duriannya tanpa ada kulit, tanpa ada bagaimana? Wallahu alam. Tapi ketika kita melihat, oh ini durian, ini yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebelum kita masuk ke surga itu di dunia. Wa bihi mutasyabiha. Allah datangkan buah di sana di bumi ini. Tapi
Serupa dari segi bentuk, warna mungkin, tapi tidak dari segi rasa. Karena di sana kalau makan tidak ke kamar mandi kita. Kalau di dunia, kamar mandi, buang, karena sana tidak ada WC untuk buang hajat. Sana steril, tidak ada kotoran. Makan kita buah durian itu setelah kita makan, setelah masuk ke dalam tubuh kita merasakan, sampai dalam tubuh kita merasakan, dia akan keluar sebagai keringat yang baunya harum. Lebih harum dari bagi tadi. Harum. Walaupun fiha azwaj mutahharah. Dan bagi mereka di dalam surga ada istri-istri yang Allah sucikan, yang Allah bersihkan, tidak ada kotoran, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada lahir, tidak ada hamil, tidak ada semua. Tidak perlu buang namanya. Ingus sekarang ini bentukan bilang, waduh, kotoran semua. Di sana tidak ada semua, bersih semua. Ada riwayat sini kemarin kita sebutkan, wallahu alam. Dikatakan wawrad anakul rajul izawij bi arbat alaf fikir samaniyat alaf ayyim wa mi'a hawra. Ada riwayat setiap lelaki dikawinkan dengan 4.000 perawan, 8.000 janda, 100 bidadari. Hari ini kawin bisa mati semua. Itu kalau di dunia bisa matian itu guru ya. Kalau di sana lama matian. Allah berikan kekuatan. Wallahu. Ada riwayat seperti itu, ada riwayat juga yang lain. Ya, lain takut. Jangan takut. Banyak stok di sana. Jangan takut antum. Wa hum fiha khalidun, dan yang lebih nyaman lagi, lebih nikmat lagi, mereka kekal di dalamnya selamanya. Masya Allah. Nyamannya kekal, kebahagiaannya kekal, kegembiraannya kekal, kebersamaannya kekal, semua kekal. Tidak lagi kita terpisah dengan yang kita sayangi, yang kita cintai. Kalau di bumi, kalau di dunia, mau tidak mau kita akan berpisah. Wa habib man ahbabta fa innaka mufariqu kata Nabi Muhammad. Cintailah apa seorang yang kau ingin kau cintai, tapi ketahuilah engkau akan berpisah. Itu sudah dunia. Tapi kalau di surga kita tidak akan pernah terpisah. Selamanya kita hidup bersama. Dikau yang ada hanya di hatiku. Kaulah yang menyentuh roh dan jiwaku. tapi di sana memang bujur bang ya. Tidak ada kecil, tidak ada yang begini-begini, tidak laku di surga ini. Tidak laku itu, sudah masuk salon dulu nih. Begitu juga. Busuk, tidak ada yang kayak gini, bawa kayak gini, tidak ada. Dimasukkan di salon semua, dipermak semua, jadi cantik, lebih cantik dari bidadari. Ada syukuri aja yang ada bang. Sabar aja sudah. Sabar sebentar aja bang. Nanti di sana godok. Di sana nanti godoknya. Sini sabar aja. Yang penting kita berupaya untuk amanu wa amilus. Iman amal. Allah minta cuma 2 aja bang. Iman alhamdulillah sudah kita punya. Tinggal kita melanjutkan amal saleh, memperbanyak amal saleh. Kalau kita kepengen kedudukan tinggi di surga harus dengan amal, karena Allah tidak akan memberikan kita kecuali sesuai dengan amal kita. Kalau amalnya sedikit ya surga kadarnya sedikit, tingkatannya sedikit. Kalau kita kepengen tingkat yang paling tinggi ya paling kita beramal banyak bang. Semakin banyak amal kita semakin tinggi kita akan berada di tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan gitu. Sebentar lagi bulan Maulid insyaallah. Bulan yang ketika Sayyidah Aminah menikah kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib,
Ketika mereka berdua menikah, semua perempuan yang ada di kota Mekah itu dengki dengan Sayyidah Aminah. Karena ia telah mendapatkan pujaan hati mereka. Dan Abdullah itu pujaan hati setiap perempuan yang ada di kota Mekah. Semua mereka ini menikah dengan Sayyidina Abdullah. Tatkala Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, mereka sendiri betul dengan Sayyidah Aminah. Kenapa? Karena telah mendapatkan jantung hati mereka. Dari sampai kurang lebih 100 wanita yang meninggal karena merasa menyesal tidak mendapatkan Abdullah. Kai, apa kai masih paham juga kai. Mati takajud ya kai. Coba ya, kita bayangkan ini ada riwayat. Disebutkan ini ulama dalam kitab karya mereka Ni'matul Kubra, Ni'matul Kubra dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karya Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Dalam kitab itu beliau mengatakan diriwayatkan bahwa ada 100 perempuan yang meninggal karena menyesal. Kenapa tidak bisa mendapatkan buah hati mereka dengan Abdullah bin Abdul Muttalib? Antum pernah ada seorang lelaki di kampung ini ketika menikah perempuan-perempuan ada mati. Coba kita bayangkan betapa gagahnya itu Abdullah. Ya, betapa gagahnya itu Abdullah. Masya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perumpamaan dalam kitab suci Al-Qur'an tentang seekor nyamuk ba'udah atau seekor ankabut, laba-laba dan lain sebagainya, maka orang-orang Yahudi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan itu mengatakan, menyangkal, mada araballahu bihadza. Apa yang Allah inginkan dengan contoh seperti ini, perumpamaan seperti ini? Seakan-akan mereka menjelekkan, mengucilkan, mengecilkan, menghina apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan bantahan terhadap ucapan mereka itu. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa malu an yadrima mathalan ma, untuk menjadikan perumpamaan apapun itu. Ba'udatan sama fawqaha. Allah tidak malu memberikan perumpamaan apapun itu perumpamaan seperti ba'udatan, seperti seekor nyamuk, ma fawqaha, atau yang di atasnya nyamuk, lebih besar darinya nyamuk. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa ini binatang walaupun kecil, tapi bagi mereka yang mau menggunakan akal mereka menjadi masukan motivasi yang besar bagi mereka. Paling tidak bang kita sadar kita tidak menciptakannya. Ada yang menciptakan nyamuk? Tidak ada yang menciptakannya. Paling tidak kita sadar bang. Ini makhluk ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ya ada begitu saja. Pasti ada yang menciptakan. Yang jelas bukan manusia yang menciptakan. Ciptakannya begitu juga yang lebih besar daripada nyamuk. Seperti laba-laba dan lain sebagainya kalau Allah inginkan. Allah tidak akan malu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kebaikan yang bisa diambil bagi mereka yang beriman. Dan ia merupakan ujian bagi mereka yang tidak beriman. Walaupun nyamuk, tapi nyamuk ini binatang yang Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya Allah mematikan seorang raja yang dijaya. Ada riwayat kabar berita bahwasanya ia menguasai mungkin belahan bumi yang ada. Lebih besar kekuasaannya daripada Fir'aun, Raja Namrud. Tapi Raja Namrud yang besar itu, yang merasa dirinya hebat luar biasa, lupa di atasnya ada Tuhan Allah. Sudah dididik oleh Nabi Allah Ibrahim, sudah diberikan umpama dengan Nabi Allah Ibrahim, sudah diberikan hujjat oleh Nabi Allah Ibrahim akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ia menolaknya.
Tapi enggak ia enggan untuk beriman menerimanya. Karena kesombongannya, Allah kirim nyamuk. Allah kirim, bukan Allah kirim gajah. Allah kirim nyamuk. Subhanallah. Sebab nyamuk inilah Raja Namrud mati mampus. Sebab apa? Nyamuk. Binatang yang kecil. Yang luar biasa. Yang banyak hikmah. Karena sebab nyamuk ada pabrik baygon, ada pabrik macam-macam papi dan lain sebagainya. Karena sebab nyamuk. Yang nganggur bisa sebab apa? Nyamuk. Kalau tidak ada nyamuk berarti tidak ada pabrik baygon dan lain sebagainya. Diciptakan baygon semprot, bahari semprot. Sekarang tinggal pencet satu aja, sekali pencet aja. Masya Allah. Kalau malas yang mencet, taruh di listrik. Masya Allah. Beli sekali sebulan pakai. Masya Allah. Subhanallah. Allah ciptakan dengannya berbagai macam. Dan itu baru satunya. Baru untuk nyamuk. Belum yang lainnya. Dan Allah tidak akan tinggalkan perumpamaan seperti itu selagi di dalamnya ada hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu kecuali ada hikmah. Allah tidak menciptakan nyamuk kecuali ada hikmah. Allah tidak menciptakan laba-laba kecuali ada hikmah. Begitu juga makhluk yang lebih kecil dan lebih besar ada hikmah. Termasuk Allah ciptakan manusia ada hikmah. Tidak ada yang Allah ciptakan tidak ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Dan kita tadi baca Maulid Habsyi dalam pasal pertama Habib Habsyi mengatakan khalaqal hikmah. Allah ciptakan makhluk semuanya ada hikmahnya. Ma khalaqnakum abatha kata Allah. Kami tidak ciptakan kalian sia-sia, tidak ada hikmahnya. Hikmah itulah yang kita harus cari di baliknya. Maka Allah sebutkan perumpamaan walaupun nyamuk lain sebagainya. Kenapa Allah sebutkan? Karena ada di dalamnya hikmah. Karena hikmah itulah Allah sebutkan. Fa ammal ladzina amanu, karena dengan hikmah itu adapun orang yang beriman fa ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hak dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Benar. Di dalamnya ada hikmah, pelajaran yang bisa diambil, yang bisa dicerna, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kita dengan nyamuk itu kita tahu ada yang menciptakannya itu adalah Allah. Ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir yang tidak beriman, fayaqulun, maka mereka mengatakan ma ba'aradallahu bihadza matala. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan perumpamaan ini? Bahasa kita nih, Allah ini kurang kerjaan. Mereka anggap Allah kurang kerjaan. Kenapa disebut-sebut ini nyamuk, disebut-sebut dan sebagainya. Itu bang orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Kalau orang beriman tidak. Yang lihat apa sih? Kenapa sih Allah sebut nyamuk? Pasti ada sesuatu yang hak di dalamnya. Ada manfaatnya, ada hikmahnya. Karenanya Allah sebut. Sudah cukup suatu hikmah nyamuk Allah dengan sebab yang membunuh namanya Namrud yang mengaku sebagai seorang Tuhan yang gagah itu. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Maka Allah mengatakan Allah akan menyesatkan dengan sebab itu katsiran banyak manusia dari kebenaran. Karena kekufuran mereka terhadap itu yang hak, yang benar. Wa yahdi bihi katsiran. Dan Allah akan memberikan hidayah dengan sebab perumpamaan itu katsiran banyak hambanya minal mu'minin dari hamba yang beriman ditasdiqihim bih, karena mereka membenarkan dengan perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan contohkan. Wa ma yudullu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang enggan untuk mentaati Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk menerima kebenaran yang ada yang datang di hadapan mereka, di muka mereka. Walaupun mereka tahu itu adalah sesuatu yang hak, tapi mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang Allah untuk beriman.
bertambah yang beriman dan sempurna dalam iman. Semakin sempurna amal kita menunjukkan semakin sempurna iman kita. Kenapa? Karena yang nampak dari ucapan, perbuatan, tingkah laku kita yang lahir ini karena sebab kadar keimanan yang kita miliki. Kalau kadar keimanan yang kita miliki ala kadarnya, maka yang akan nampak dari perbuatan baik kita ala kadarnya, sesuai dengan keimanan kita. Kalau keimanan kita sudah lebih baik, maka kita akan jauh lebih baik daripada ala kadarnya. Kalau semua iman kita mulai sempurna, maka amal kebaikan kita pun mulai sempurna. Kalau sudah meningkat, maka amal kebaikan kita akan dengan sendirinya meningkat. Kenapa? Karena yang nampak dari lahir kita karena sebab apa yang tersimpan dalam batin kita. Maka ketika Allah ingin mengajak bicara kita, Allah biasa panggil yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bertambahnya keimanan terutama dengan hadir di majelis kita seperti ini. Ini Masya Allah tempat untuk kita menambah keimanan yang luar biasa. Allah yang akan menambahkannya, menuangkan iman itu dalam hati kita. Bukan kita yang mencarinya dari Allah, Allah yang tuangkan. Kalau amal lain mungkin kita mencari, berupaya untuk mendapatkannya, berusaha. Tapi kalau kita hadir majelis seperti ini, Allah yang tuangkan dari atas. Sehingga walaupun kita tidak berupaya, dengan sendirinya kita mendapatkan anugerah Allah. Itulah kemuliaan majelis yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita ini majelis. Ketika Rasulullah mengatakan, kami ma'asyiral anbiya tidak meninggalkan kepada umat kami dinar dirham yang kami tinggalkan kepada mereka atau wariskan kepada mereka ilmu. Ini tempat menimba ilmu. Inilah tempat yang menjadi warisan para nabi rasul. Dan mereka tidak mungkin mewariskan sesuatu kecuali yang amat sangat bernilai, berharga di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai inilah, tempat inilah yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad kepada kita umat. Kenapa? Karena tempat ini tempat kita untuk menimba ilmu agama yang mengenalkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenalkan kita untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah dengan amal-amal soleh dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Kalau ingin kota bangun ini menjadi kota yang jauh dari maksiat, antum baca Ratib Haddad. Ratib bacaan 20 menit insya Allah, kalau dibaca 20 menit. Kalau antum baca insya Allah aman. Andaikan di sebelah rumah antum ada kelompok orang-orang yang berbuat maksiat di situ, apapun maksiatnya, antum cukup baca di rumah aja insya Allah, tidak perlu antum tegur, leher hilang sendiri maksiatnya. Begitu juga ya, di sekitar kita ada maksiat, insya Allah kalau antum baca Ratib Haddad dengan sendirinya itu maksiat hilang insya Allah. Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad. Bacaan sedikit tapi manfaatnya, kebaikannya sampai ke akhirat. Karena di situ ada doa agar Allah berikan kita husnul khatimah. Di antara ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil hadzal jalali wal ikram amisna ala dinil. Mudah-mudahan Allah berikan insyaallah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadi hadir kita insyaallah bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kita disempurnakan oleh Allah. Allah luaskan rezeki kita lahir batin yang diiringi keberkahan darinya. Allah limpahkan dalam rumah tangga kita mawaddah rahmah sakinah. Apapun kebaikan yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita ajukan selama ini, yang belum kita ajukan dari kebaikan yang datang dari Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk setiap kita dan tidak ada satu pun di antara kita yang haram kami dari kebaikan tersebut. Amin Allahumma amin.